Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat cerita sejarah singkat, salah satu sosok yang ikut serta dalam menyusun teks proklamasi. Beliau bernama Ahmad Soebardjo. Saksikan videonya sampai selesai, agar lebih paham mengenai sosok beliau. Mr. Raden Ahmad Soebardjo, Djojo Adisurjo, lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret tahun 1896. Meninggal, tanggal 15 Desember tahun 1978. Pada umur 82 tahun. Adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda, pada tahun 1933. Ahmad Soebardjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret tahun 1896. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Kakek Ahmad Soebardjo dari pihak ayah adalah ule balang dan ulama di wilayah Lueng Putu. Sedangkan Teuku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Soebardjo bernama Wardinah. Dia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Telukagung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberinya nama Teuku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberinya nama Ahmad Soebardjo. Nama Djojo Adisurjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa, saat dia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946. Dia bersekolah di Hoger Burger School, Jakarta. Saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in the Rechten. Saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Semasa masih menjadi mahasiswa, Soebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari tahun 1927, dia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa, Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah. Yang pertama, di Brussel dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu, juga ada Jawaharlal Nehru, dan pemimpin-pemimpin nasionalis, yang terkenal dari Asia, dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, dia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Para pemuda, pejuang, termasuk Hairul Saleh, Sukarni, dan Wikana, Sodanco Singgi, dan pemuda lain, membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Apapun risikonya, di Jakarta,
golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Ahmad Subarjo, melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Naskah Proklamasi. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Masa setelah kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai tahun 1952. Selain itu, dia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai tahun 1961. Dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah, perlembagaan, dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesastraan, Universitas Indonesia. Wafat Ahmad Subarjo Jojo Adi Surjo, meninggal dunia dalam usia 82 tahun, di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Dia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009.